Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Syauki Malik. Kita akan melanjutkan pembahasan metodologi penelitian. Nah, tentang kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, ini sudah mulai menjurus ya. Kalau kemarin kan masih umum-umum, ini sudah mulai khusus. Nah, poin belajarnya proses penyusunan kerangka berpikir, bentuk-bentuk dan rumusan hipotesis. Proses penyusunan kerangka berpikir. Seperti apa prosesnya? Kerangka berpikir yaitu model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Nah, jadi ada beberapa teori yang berhubungan dengan faktor dan itu diidentifikasi sebagai masalah. Yang kedua adalah kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Jadi kerangka berpikir itu mampu menjelaskan hubungan antar variabel. Biasanya nggak selalu hanya satu variabel, ada dua, bahkan ada tiga variabel. Kerangka berpikir dalam penelitian harus dikemukakan apabila berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Nah, jadi harus dikemukakan tentang kerangka berpikir dalam penelitian jika variabelnya itu dua variabel atau lebih. Kalau satu berarti enggak ya. Nah, kemudian alur pemikiran harus logis untuk membangun kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Nah, harus bisa masuk akal. Kemudian kerangka berpikir yang baik itu seperti apa? Variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan. Nah, yang kedua, harus mampu menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Yang ketiga, harus mampu menjelaskan hubungan antar variabel tersebut positif atau negatif. Yang keempat, dapat dinyatakan dalam bentuk diagram. Nah, biasanya kan, ya kerangka itu kayak apa sih ya? Kerangka kan agar memudahkan. Jadi, disarankannya bisa dinyatakan dalam bentuk diagram. Oke, untuk proses penyusunan kerangka berpikir itu seperti apa? Nah, ya, proses penyusunan kerangka berpikir adalah menetapkan variabel yang diteliti. Jadi kerangka berpikir itu harus ada jika variabelnya dua atau lebih. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya tadi. Misal ada variabel X dan variabel Y. Nah, ini saya ambil dari buku Profesor Sugiono. Kemudian membaca buku dan hasil penelitian yang relevan. Tentu saja kita harus memperkaya pengetahuan dengan membaca buku dan hasil penelitian. Nah, baca buku sama hasil penelitian yang relevan. Kemudian deskripsi teori dan hasil penelitian. Setelah membaca buku, maka kita tahu. Nah, setelah kita tahu, maka kita bisa mendeskripsikan teori yang dipakai dan hasil penelitian yang relevan. Dalam istilahnya dalam ini ya, yang berkaitan dengan variabel tadi. Kemudian, setelah kita mampu menemukan teori dan hasil penelitian yang relevan, kita harus melakukan analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian yang telah ditemukan. Nah, jadi nggak cukup mengambil aja, nggak cukup dengan mengiyakan aja, tapi kita juga dituntut untuk mampu menganalisis, mengevaluasi, atau bahkan memberi komentar pendapat kita pribadi. Karena manusia kan berbeda-beda ya. Setiap pikiran satu mungkin berbeda dengan pikiran yang lainnya. Tapi karena Bhinneka Tunggal Ika, maka kita bisa bersama. Seperti itu. Kemudian setelah analisis kritis, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Bisa memadukan atau mereduksi teori.
Kemudian komparatif apa dibanding-banding ke banding-banding. Nah, terus nah, ini kan setelah dianalisis secara kritis, kemudian dibandingkan, dikomparasikan, nah, terhadap teori dan hasil penelitian bisa memadukan atau mereduksi teori. Bisa dipadukan dari beberapa teori yang relevan, ataupun bisa dikurangi. Ini kurang cocok kan? Buang sebagian nanti gimana? Direduksi itu istilahnya dikurangi lah. Setelah semua yang dilakukan itu nanti akan bisa uh, menampilkan simpulan sementara atau sintesa ya. Jadi ada kesimpulan sementaranya itu seperti apa. Itulah penyusunan kerangka berpikir. Nah, hubungan atau perbandingan dengan tanda kalimat jika maka. Contoh, jika guru kompeten, maka hasil belajar akan tinggi. Nah, kerangka berpikirnya seperti itu. Jadi setelah memadukan beberapa variabel, maka dituliskan kerangka berpikirnya, hubungan maupun perbandingan. Jika guru kompeten, maka hasil belajar akan tinggi. Nah, kemudian hipotesisnya, nah, ada hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi guru dengan hasil belajar. Nah, itu adalah proses penyusunan kerangka berpikir ya. Jadi kita ulang lagi. Yang pertama tadi tentang apa? Menetapkan variabel yang diteliti, kemudian baca buku dan hasil penelitian yang relevan, mendeskripsikan teori dan hasil penelitian, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian yang telah ditemukan, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian, bersama dengan atau mereduksi teori. Kesimpulan sementaranya kayak apa? Nah, maka ditemukanlah kerangka berpikirnya dengan hubungan ataupun perbandingan. Dengan kalimat jika maka. Kayak ini ya, kalau dalam matematika kayak implikasi. Jika guru kompeten, maka hasil belajar akan tinggi. Kemudian setelah semuanya itu ditemukan, maka bisa diambil hipotesis. Misalnya ada hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi guru dengan hasil belajar. Kita harus ingat, nanti setelah ini kita akan belajar tentang hipotesis. Ada kata signifikan ternyata mempunyai rahasia yang besar. Gak semuanya boleh menggunakan kata signifikan. Nah, oleh karena itu kita akan melanjutkan bentuk-bentuk dan rumusan hipotesis di video selanjutnya. Stay tune di YouTube Syaki Malik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.